Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Al awalu an-niyatu bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu dzata sabab wal waqti. Pasal selanjutnya menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Kemarin bahas tentang syarat sahnya sholat. Jadi ingat, yang namanya syarat sah sholat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum sholat sampai selesainya sholat. Istimror, terus menerus. Jadi umpamanya syarat itu terjadi atau hilang atau sesuatu tersebut ada kejadian yang menyebabkan syarat itu tidak sempurna, sholatnya itu tidak sah. Nah, ini istimror. Jadi umpamanya kita sebenarnya sudah suci dari hadas sebelum sholat, tapi di tengah-tengah sholat ternyata batal wudunya, berarti sholatnya tidak sah. Ada lagi yang namanya rukun-rukun itu di dalam sholat, harus dilakukan di dalam sholat. Tapi yang namanya rukun itu ibarat rukun itu anggota, artinya terputus-putus. Jadi umpamanya setelah Allahu Akbar takbiratul ihram berubah lagi ruku, berubah lagi i'tidal dan seterusnya, itu namanya rukun. Nah, yang namanya rukun sholat menurut kitab Sulamut Taufik, sama juga di dalam kitab Safinah, itu jumlahnya ada 17. Jadi dalam kitab lain ada yang mengatakan 18. Kita ikut saja dalam kitab Sulamut Taufik saja yang jumlahnya ada 17. Kita harus tahu rukun-rukun sholat dalam bab syarat sah kemarin, bahwa ketika ada seseorang yang meyakini bahwa rukun-rukun sholat itu adalah sunnah, itu sholatnya tidak sah. Di samping kita harus melakukan rukun-rukun itu di dalam sholat, sebagai syarat sah itu diantaranya adalah jangan sampai rukun-rukun sholat yang harus dilakukan itu dianggap sunnah. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti sholatnya tidak sah. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Ini sebenarnya masalah urutan, ya. Urutan niat dulu, apa takbiratul ihram dulu atau berdiri jika mampu, itu urutan sih bebas, apa berdiri dulu atau takbiratul ihram dulu atau niat dulu, bebas. Kenyataannya, cara prakteknya tiga hal ini bersamaan. Apa saja? Berdiri, membaca takbiratul ihram. Ketika membaca takbiratul ihram, mati kita niat. Ya. Ini prakteknya tiga hal ini bersamaan, berdiri. Makanya ketika ada orang kok belum berdiri tegak, walaupun ya berdiri, walau ada orang yang belum berdiri tegak, dia itu mampu berdiri kok sudah Allahu Akbar atau niat dulu baru Allahu Akbar, ini sholatnya tidak sah, ya. Karena yang namanya niat itu memang bil qalbi di dalam hati, tapi niatnya itu di antara lafadz hamzahnya Allah sampai rohnya akbar. Jadi ketika kita baca Allahu Akbar, hati kita kerentek, hati kita ini ngomong masalah niat. Nah, yang namanya niat ini dalam kitab Safinah diterangkan, ya. Ini ada 3 derajat. Niat itu ada 3 derajat. Niat sholat itu ada 3
derajat. Yang pertama adalah niat sholat fardu. Yang kedua niat sholat sunnah dzati sabab atau dzatil waktu. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Ini ada 3 derajat itu. Yang pertama niat sholat fardu. Kalau niat sholat fardu ada 3 hal yang harus kita ucapkan di dalam hati. Kalau niatnya sholat fardu. Sholat fardu kemarin diterangkan ada 3 macam ya kemarin ya. Sholat maktubah termasuk juga sholat Jumat, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh termasukkan sholat Jumat. Yang kedua sholat jenazah. Yang ketiga sholat nazar. Ini yang sholat yang hukumnya fardu. Ketika kita mau melaksanakan sholat fardu ada 3 hal yang harus kita ucapkan. Yang pertama adalah qasdul fi'li, bil qalbil fi'li, harus niat mau mengerjakan sholat. Makanya dalam bahasa Jawanya ingsun niat sholat, ya kan? Usolli bahasa Arabnya ingsun niat sholat. Yang kedua ta'yin, yu'ayinu, harus menentukan sholat itu sholatnya apa. Apa sholat maghrib, apa sholat isya, kan sholat itu macam-macam kan. Apa sholat Jumat, apa sholat nazar, apa sholat jenazah, harus disebutkan. Ini yang kedua. Yang ketiga fardiyah, harus mengucapkan bahwa sholat itu hukumnya fardu. Jadi ketika kita umpamanya kita niat sholat isya, contohnya usolli fardol isya'i, ini cara bahasa Arabnya itu ketika kita baca Allahu Akbar takbiratul ihram itu hati kita ini kerentek. Ingsun niat sholat fardu maghrib. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ingsun niat sholat fardu maghrib ketika baca Allahu Akbar. Nah, jadi kalau ada orang kok cuma Allahu Akbar, artinya nggak ngomong 3 hal ini, berarti sholatnya tidak sah karena ada rukun yang ditinggalkan. Apa rukun yang ditinggalkan itu? Niat. Dia itu berarti tidak niat melakukan sholat. Nah, harus ucapan itu ingsun niat sholat fardu maghrib. Ingat kalau yang namanya niat itu bil qalbi, di dalam hati. Kesalahan niat orang lain itu tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Yang tahu dirinya dengan Allah. Karena pekerjaan hati kan. Beda ketika kita sujudnya salah, umpamanya batuknya dahinya nggak nempel, atau ketutupan sesuatu, kita bisa mengatakan kamu salah sujudnya, atau rukuknya nggak begitu, umpamanya kamu rukuknya salah, atau ketika baca Allahu Akbar bacanya barnya panjang, Allahu Akbar, kan tahu orang lain karena terdengar atau terlihat. Kalau rukun fi'liyah atau rukun qauliyah. Tapi kalau rukun qauliyah yang berupa niat itu tidak tahu, orang lain tidak tahu. Makanya kita harus hati-hati sendiri. Makanya kalau ada orang cuma Allahu Akbar, ada 5 orang lah kontrol. Ini diantara mereka niatnya yang benar yang mana? Gak tahu orang lain kan. Kalau tidak, hati-hati sendiri. Jadi ketika kita baca Allahu Akbar, hati kerentek ingsun niat sholat fardu maghrib, ingsun niat sholat fardu isya, ingsun niat sholat jenazah, ingsun niat sholat fardu jenazah, ingsun niat sholat fardu nazar, dan sebagainya. Itu harus diucapkan seperti itu.
Kalau tidak, ya berarti niatnya belum benar. Kalau niatnya belum benar, ya berarti sholatnya juga nggak benar. Makanya latihan, jangan mendahului Allah, artinya mendahului lafaz Allah ya. Jadi jangan sampai kita belum Allahu Akbar wis ngucap niat. Atau kita pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, usolli fardhal maghribi. Yang penting tahu artinya bahwa usolli fardhal maghribi itu pada sama saja dengan ucapan ingsun niat sholat fardu maghrib, kan? Kalau orang Inggris ya mungkin pakai bahasa Inggris. Yang penting tahu apa yang diucapkan dengan artinya. Yang penting itu ada qasdul fi'li ingsun niat sholat, terus kefarduan ingsun niat sholat fardu, ya kan? Terus ditentukan sholat itu kan macam-macam. Apa isya, apa subuh, apa jumat, apa jenazah, apa nazar. Ini kalau sholatnya itu sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah zati sabab atau zatil waktu. Kalau sholat sunnah zati sabab atau zatil waktu itu cukup dengan dua hal, qasdul fi'li dan ta'yin, tanpa harus menyebutkan hukumnya. Jadi umpamanya kita sholat duha yang zatil waktu ya, sholat yang punya waktu tertentu. Ketika baca Allahu Akbar, ucapan ingsun niat sholat duha, ingsun niat sholat hajat, ingsun niat sholat tasbih dan sebagainya, ingsun niat sholat gerhana bulan. Kan sholat itu kan macam-macam sunnah. Ingsun niat sholat taraweh walaupun tidak menyebutkan sunnah. Niat sholat sunnah duha, nggak usah menyebutkan sunnah sah. Yang penting ada ingsun niat sholat, terus sebutkan apa, tentukan sholat yang akan kita kerjakan. Jadi kalau tidak diterangkan seperti ini, kadang orang itu prakteknya nggak paham, kadang, kan? Makanya seorang guru atau ustadz yang mengajari anak-anak atau yang masih kecil itu ya kudu ditekankan, atau kita sebagai orang tua kepada anaknya harus ditekankan. Kalau umpamanya syukur-syukur dia pesantren atau santri, ya biasanya kiainya tanggung jawab mengajarkan itu. Tapi kalau kita ngajinya di kampung, kadang kita apalagi zaman sekarang ngaji yang model ngaji kitab itu sudah mulai jarang di kampung, ya kan? Umpamanya pun ada madrasah diniyah juga banyak yang tidak ikut diniyah. Umpamanya ngaji di tajuk-tajuk ya cuma ngaji Quran, tidak mengajarkan kitab-kitab yang lain, kitab Safinah atau kitab yang lain. Yang lainnya anak itu kadang praktek sholat sih benar, ruku bisa, sujud bisa, tapi ketika bab niat itu kadang karena tidak ditekankan itu, kadang nggak tahu. Kenyataannya kadang ada orang yang sudah tua, oh masa niatnya seperti itu toh, baru tahu seperti itu. Padahal itu hal yang prinsip, niat itu kan penting. Taunya bacanya usolli fardhal maghribi, maknanya ketika sebelum Allahu Akbar, ya kan? Tapi ketika praktek, ketika baca Allahu Akbar terus hatinya kerentek ingsun niat sholat fardhu maghrib, itu nggak paham. Kadang wudu saja, wudu basuh wajah saja tidak sambil ngucap ingsun niat padahal itu kan cara yang benar seperti itu kan, membasuh wajah hati kita sambil ngucap ingsun niat sholat ingsun niat wudu. Ini bab niat ya. Nah, yang ketiga derajat niat dalam sholat, yang ketiga adalah sunnah mutlak. Ini biasanya orang yang benar-benar ahli ibadah. Kalau kita ya kayaknya enggak ya kan sholat mutlak itu.
Sholat mutlak itu artinya apa? Sholat yang tidak ada hubungannya dengan sebab, tidak ada hubungannya dengan waktu. Waktunya bebas, tidak ada sebab. Namanya sunnah mutlak. Niatnya cukup dengan ucapan ingsun niat sholat, ya sudah cukup. Tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan hukum dari sholat sunnah tersebut. Nah, makanya ini bahasa masalah niat ini diulang-ulang supaya kita ini jangan salah. Nah, jadi wayan wil fardiyata fil fardi. Jadi 3 hal ini ketika sholat fardu ya. Niat sholat, niat mengerjakan sholat, menentukan nama sholat tersebut, terus harus menyebutkan kefarduan, hukum fardu ketika sholat fardu. Wa yaqulu bi'aisu yas ma'u nafsuhu utawa yusmi'u nafsahu kakulli ruknin qauliyin Allahu akbar wa huwa sani arkaniha. Yang kedua ini takbiratul ihram. Yang namanya takbiratul ihram itu apa sih? Takbir itu kan dalam sholat itu ada 2 ya. Takbir dalam sholat itu ada 2 istilah. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah takbiratul intiqal.